Dari 2006 saya menjadi praktisi ruqyah. Sedangkan di Kebumen sendiri mulai dari tahun 2015. Dalam buku catatan tamu yang datang, setiap tamu yang datang kan biasanya mengisi catatan, mengisi nama, alamat, keluhan singkat. Itu di buku tamu itu sudah tercatat lebih dari 4.000 orang yang pernah datang ke klinik ruqyah saya di Kebumen ini. Nah, dari begitu banyak orang yang saya ruqyah, ini hanya yang datang. Kalau yang mengundang, mayoritas padahal mengundang itu tidak saya catat. Dari sekian orang yang saya ruqyah, tetap ada kasus-kasus unik di mana sebetulnya pasien atau klien tidak mengalami gangguan jin, tapi dia pura-pura reaksi agar orang atau keluarganya percaya bahwa itu gangguan jin. Satu contoh kasus ketika saya meruqyah seorang ibu muda usia mungkin 20-an tahun atau 19 tahun. Kata suaminya, keluhannya dia setiap kali diajak hubungan badan, mereka baru nikah, itu tidak mau, menolak. Dan katanya sudah pernah diruqyah di tempat lain dan kata peruqyahnya ada gangguan jinnya ketika diruqyah reaksi. Nah, ketika saya meruqyah dia memang reaksi, tapi reaksinya cuma guling-gulingan ke sana kemari. Saya amati, kemudian saya bacakan ayat ruqyah, apakah reaksinya masih stabil seperti itu atau ada reaksi yang menghentak-hentak. Ternyata tidak, reaksinya cuma seperti itu. Dari sikapnya saya yakin itu bukan reaksi akibat gangguan atau adanya gangguan jin di tubuh, tidak. Dia hanya pura-pura guling-guling seperti itu biar dibilang apa yang dia alami adalah karena faktor jin, padahal bukan sama sekali. Ruqyah saya hentikan, kemudian saya kembali melakukan proses wawancara untuk mendapatkan info yang lebih mendetail sehingga saya tidak salah dalam mendiagnosa. Saya tanya ke suaminya, awalnya nikah gimana? Apakah pilihan sendiri atau dijodohkan atau bagaimana? Saya tanya seputar itu. Ternyata dari pengakuan suami, mereka itu menikah karena dijodohkan dan mereka belum kenal lama. Dari pertanyaan-pertanyaan lain, akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak maunya si wanita diajak hubungan badan oleh suami yang baru menikahinya itu bukan karena faktor gangguan jin, tapi karena si wanita memang tidak menyukai, aslinya tidak menyukai si lelaki. Dia terpaksa nikah karena dipaksa atau dijodohkan oleh orang tuanya. Lalu solusinya bagaimana? Ya kalau memang si wanita betul-betul tidak mau, daripada saling menyakiti, ya mending pisah. Daripada si wanita juga terus seperti itu, berpura-pura, akibatnya berdosa, ya tentu lebih baik pisah. Kecuali kalau umpamanya si laki-laki dengan segala kebaikannya mampu merubah si wanita menjadi cinta, menjadi suka, nah itu lebih baik lagi. Lalu kasus yang kedua, orang yang pura-pura kesurupan ketika diruqyah adalah ketika saya meruqyah seorang lelaki yang tidak lagi bisa menggauli istrinya. Dari obrolan dengan si laki tersebut, dia mengatakan sudah diruqyah berbagai peruqyah, termasuk mungkin dukun juga, yang katanya di kakinya ini ada ratusan jin, bahkan mungkin ribuan. Saya tanya, dari mana peruqyah itu tahu di kakinya dengan ada ratusan jin? Dia bilang, ya saya kalau soal itu saya nggak tahu. Katanya meruqyahnya dengan cara menempelkan mushaf Al-Quran di kaki, lalu ketahuan. Nggak jelas itu bukan ruqyah syar'i. Tapi yang terpenting adalah betul nggak ini sebetulnya kena gangguan jin. Kemudian saya pun meruqyah dia. Tapi sebelum ruqyah seperti biasa, selain pertanyaan tadi saya juga menanyakan tentang mimpi-mimpinya, tentang ibadahnya dan lain sebagainya.
Dan dugaan awal dari mimpi-mimpinya, dari ibadahnya, dari emosinya dan sebagainya, tidak ada indikasi gangguan sihir atau gangguan jin sama sekali. Lalu saya pun meruqyah dia. Ketika diruqyah tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada reaksi apa-apa. Ya, kadang pernah dia membuat reaksi ketika tangannya gerak-gerak. Tapi saya betul-betul menangkap itu bukan reaksi jin, tapi reaksi yang dibuat-buat. Itu pada ruqyah yang kedua. Sampai akhirnya saya membuat kesimpulan ini bukan gangguan jin. Ketidakmampuan dia menggauli istrinya itu sama sekali bukan karena gangguan jin. Walaupun dia mengaku ada seakan-akan ketika mau menggauli istrinya ada kekuatan yang mencengkram kakinya sehingga tidak bisa bergerak untuk mendekati istrinya. Tapi kemudian saya menganalisa bukan sama sekali. Sampai kemudian akhirnya dia membuat pengakuan ketika saya jebak dengan sebuah pertanyaan. Maaf, apakah Anda penyuka sesama? Nah, dia langsung tersentak kaget lalu menjawab, kok Ustadz bisa tahu? Nah itu kemudian barulah dia mungkin mengakui bahwa apa yang dia alami sama sekali bukan gangguan jin. Kasus lain juga banyak yang seperti itu. Jadi ketika orang bicara dia kena gangguan jin, itu walaupun dalam pemikiran dia sendiri atau mungkin itu dapat info dari orang lain atau dukun yang mengatakan dia kena gangguan jin, sebagai peruqyah itu nggak boleh percaya sama sekali. Kita ketika datang ke rumah pasien dalam posisi netral, artinya tidak terpengaruh oleh pengakuan-pengakuan pasien maupun oleh pengakuan pasien atas info dari dukun atau pengobat sebelumnya. Dari situ nanti kita akan bisa menganalisa dengan tepat sehingga analisa kita netral, tidak terpengaruh oleh pengakuan pasien.